Selamat datang di gereja. Ini adalah rumah. Ini adalah keluarga. Di sini kita terhubung. Tempat kita bertumbuh, tempat kita menjadi hidup. Di sini kita menyembah. Tempat kita bertemu Tuhan, tempat kita merayakan, di mana tidak ada orang asing, di mana tidak ada yang sendirian, tempat Anda dikasihi, tempat Anda dimiliki. Di sini kita melayani. Tempat kita belajar, tempat kita menemukan Tuhan. Di sini perubahan dimulai. Di sini orang dihargai. Di sini pengharapan itu nyata. Di sini Tuhan dimuliakan. Tempat di mana Tuhan ada, tempat di mana Tuhan mengubah kita, disinilah rumah Tuhan. Kita adalah umat-Nya. Selamat datang di gereja. Shalom saudara. Pagi ini kita akan ibadah online di minggu yang indah ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hatinya, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbagi luar biasa. Kami akan menurunkan Kau, memuji Kau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami, meskipun secara offline
Selamat pagi. Haleluya. Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, saudari, dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya dan doa saya, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita punya Allah yang baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik bagi kehidupan kita. Pagi ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hati Bapa dan bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Silakan Bapak Ibu bisa buka Alkitabmu, bisa buka iPad atau handphone. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Perikopnya adalah tentang hal pengabulan doa. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya sangat bersuka cita Bapak Ibu, saudari. Bukan karena apa-apa, karena saya tahu saya punya Bapa yang mengasihiku. Saya punya Yesus yang sangat mengasihiku. Haleluya. Dia mengasihi saya. Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Ibu saudari. Haleluya. Nah, izinkanlah pagi hari ini saya menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi, yang pernah saya dengar Bapak Ibu. Kisahnya ada seorang gembala dari sebuah gereja di satu tempat, satu kota, ya. Nah, gembala ini punya seorang anak kecil, seorang putra yang didiagnosa menderita kanker dalam tubuhnya. Nah, pada hari putranya itu dijadwalkan untuk melakukan operasi di sebuah rumah sakit. Sang ayah, sang papa ini berseru kepada Tuhan. Dia bilang seperti ini, Tuhan, aku hampir 30 tahun, tetapi putraku ini baru berusia sekitar 3 bulan saja. Mengapa engkau tidak mengambil saja tahun-tahun dari kehidupanku dan memberikannya kepada putraku? Dia bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dia berseru seperti itu kepada Tuhan. Tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia mendengar suara Tuhan yang berkata seperti ini, aku tidak seperti itu. Bapak Ibu saudari yang saya kasihi, saat gembala itu mendengar suara Tuhan tersebut, ia segera menyadari bahwa penyakit anaknya tidak berasal dari Tuhan. Haleluya. Ia juga menyadari bahwa jika dia saja yang memiliki kekurangan-kekurangan, ya, sebagai manusia dapat menginginkan kesembuhan bagi anaknya yang baru berusia 3 bulan, betapa jauh lebih lagi Bapaknya yang di surga. Pasti Bapa surgawi sangat-sangat menginginkan keadaan kita baik, keadaan kita sehat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saat gembala itu mendengar suara Tuhan tersebut, ia segera menyadari bahwa penyakit itu tidak berasal dari Tuhan, dan kemudian dia mengubah pemikirannya dan dia berdoa serta dia berkata, Bapa, aku melawan setiap penyakit ini dan aku meminta Engkau menyembuhkan
anakku saat ini juga. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hari itu juga di atas meja operasi, dokter tidak dapat menemukan tanda kanker pada tubuh anak itu. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Hanya ketika kita menyadari bahwa itu bukan dari Tuhan penyakit itu, dan kita meminta pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ingatlah, biar kita menyadari pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengetahui bahwa Dia bukan jenis Bapa yang menginginkan saudara sakit atau kalah. Dia bukan Bapa yang menginginkan kita sakit atau kalah. Yang kedua, Dia bukan Bapa yang membiarkan saudara, yang membiarkan Anda tetap miskin dan kekurangan. Kebenaran yang ketiga, Dia bukan Bapa yang menolak mencukupi kebutuhan-kebutuhan saudara. Dan Dia bukan Bapa yang menahan berkat-berkat dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu, ada kesaksian pribadi, ya. Saya punya seorang putri, Valeri, ya. Saat masih kecil, saya pernah membelikannya sebuah boneka. Sebuah boneka beruang kalau nggak salah waktu itu. Haleluya. Dan menurut saya bagus, ya. Dan saya tahu bahwa Valeri waktu itu sangat suka dengan boneka, ya kan? Dan saya tahu pasti ketika dia akan mendapatkan hadiah dari dedinya, pasti dia akan sukacita, senang sekali. Nah, dan saya tidak sabar Bapak Ibu untuk melihat sukacita dari wajahnya ketika saya memberikan boneka tersebut. Haleluya. Nah, karena kenapa? Karena sukacita saya adalah ketika melihat anak saya, putri saya bersukacita ketika mendapatkan boneka beruang yang bagus. Saya sebagai seorang bapak senang melihat seperti itu. Nah, tapi suatu ketika dia sedang menderita sakit dan sulit tidur, ya kan, dia merengek-rengek dan lain-lain, saya merasa sakit ketika mendengarnya menangis. Apalagi dia berkata lemah, sakit dan lain-lain. Bapak Ibu, sebagai seorang bapak, ketika dia merasakan sakit, saya mungkin berkata seperti ini, Tuhan, kalau bisa sakitnya pindah saja ke saya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saat dia sedang menangis, saya tidak dapat mengabaikan tangisannya. Ketika dia menangis, saya mendengar, saya jadi sedih. Ya kan? Saya menyelami rasa tidak nyaman dan sakitnya. Walaupun saya tahu bahwa penyakitnya akan segera berlalu, bahwa dia akan sembuh, bahwa penyakit itu bukan masalah bagi kita. Bapak Ibu, saat dia sedang merasa kesakitan, saya juga merasakan sakitnya itu. Saat dia merasa sedih, saya juga merasa sedih. Dan Bapak Ibu, saudari, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita anak-anak. Tuhan memberikan kepada kita putra-putri untuk membantu kita memahami seperti apa hati Bapa kepada kita. Haleluya. Sukacitanya Tuhan adalah memasuki sukacita kita dan melihat kita berbahagia. Saudara, jika kita saja yang terlepas dari setiap kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia, sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami,
tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, betapa jauh lebih besar lagi Bapa Surgawi kita akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita jika kita memintanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mendorong setiap kita, mari kita pandang Bapa kita di surga. Dia merencanakan yang baik dalam kehidupan. Dia memberikan yang baik dalam kehidupan. Engkau hanya butuh buka hatimu, buka suaramu, kau minta. Kau lagi sakit saat ini, kau minta kesembuhan. Engkau lagi lemah saat ini, kau berdoa, kau minta kekuatan. Engkau yang sedang mengalami masalah, kau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun sakitmu, minta kepada Tuhan. Maka Dia akan mengulurkan tangan. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kekurangan, engkau diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, doa saya pagi hari ini biarlah saudara dapat memahami betapa besar Bapamu yang di surga mengasihimu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudari, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, seberapa besar Tuhan itu mengasihiku sebenarnya? Dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Bapak Ibu, bayangkanlah skenario seperti ini. Bapak Ibu lagi dalam perjalanan ke kantormu, dan tiba-tiba dalam perjalanan itu ban mobilmu pecah. Ban mobilmu pecah bukan cuma satu, tapi dua. Di depan kiri dan di belakang kanan. Pecah. Haleluya. Pasti Anda akan merasakan, waduh, pusing. Nah, padahal pada waktu yang bersamaan Anda sedang ditunggu di kantor, ya, akan ada interview, akan ada yang namanya kenaikan pangkat jabatan yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu, dan Anda termasuk salah satu yang qualified. Dan Anda tidak boleh terlambat waktu itu, karena jabatan itu sangat diinginkan oleh semua orang. Nah, sambil Anda dalam perjalanan, dalam keadaan ban pecah, Anda berhenti, ya, dalam perjalanan Anda dapat telepon dari rumah yang bilang seperti ini, bahwa pipa saluran air di rumah Anda sedang bocor. Anda dapat berita seperti itu. Apa yang terjadi? Saya percaya bahwa Anda akan panik, Anda akan kalut, Anda akan merasa, aduh, bagaimana ini bisa terjadi dalam hari-hari saya yang sangat penting seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kadangkala mungkin Anda berpikir seperti ini. Mungkin Anda akan mendengar suatu suara yang berkata seperti ini. Apakah Tuhan itu mengasihiku? Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa ini terjadi? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa ini seolah-olah hal yang buruk terjadi? Kenapa hal ini dibiarkan terjadi dalam kehidupan? Bapak Ibu saudari, mungkin ketika kita menghadapi hal seperti itu, mungkin pertanyaannya seperti itu yang akan keluar dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu saudari yang sangat saya kasihin, mungkin kita sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problema dalam hidup ini yang sangat berat. Mungkin kita sedang bertanya-tanya, mungkin hari ini juga kita sedang bertanya-tanya pada Tuhan, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Tuhan, apakah benar-benar Kau mengasihiku? Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberitahu saudara suatu kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menghakimi kasih Tuhan kepadamu berdasarkan keadaan-keadaan di sekitarmu, keadaan-keadaan yang sedang kau alami. Jangan pernah kau hakimi kasih Tuhan. Haleluya.
Karena keadaan-keadaan di sekitarmu, kondisi-kondisi di sekitarmu itu bukan dari Tuhan. Itu dibuat sebagai distraction untuk mengalihkan perhatianmu dari Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Saudari, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau mempunyai pikiran seperti itu, yang kau lakukan satu, pandanglah salib Kristus. Pandanglah salib Kristus. Salib adalah kenyataan. Salib adalah bukti dan lambang yang pasti tentang kasih Tuhan kepada Anda. Kasih Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada saudara. Di kayu salib Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Pagi ini, saudara yang saya kasihi, saat kita melihat kehidupan dan menyadari kita sedang bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Pandanglah salib dan lihatlah tangan Kristus yang terentang. Itu akan mengingatkan dan meyakinkan kita tentang seberapa besar Ia mengasihi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan tidak bisa perpanjang lagi pagi hari ini. Saya ingin berdoa. Mari kita bersatu dulu. Mari setiap saudara di rumah, dimanapun Anda berada, kita tutup mata. Kita arahkan hati kita, kita arahkan pikiran kita arahkan fokus kita. Mari kita mulai pandang salib Kristus. Kita mulai pandang Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan tangannya yang terentang, sambil berkata, aku mati karena aku mengasihi. Aku mengasihi. Mari kita mulai memikirkan, mari mulai kita membayangkan segala kebaikan-kebaikan Bapa kita di surga. Dia sangat baik. Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Roh Kudus, pagi ini kami undang Engkau untuk masuk ke dalam hidup kami. Engkau ada dimanapun kami berada saat ini. Baik kami yang ada di rumah, setiap orang, setiap pribadi yang sedang menonton ibadah online ini, aku berdoa, aku percaya setiap yang terbelenggu akan mendapatkan kebebasan, akan dibebaskan setiap ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit saat ini, apapun sakitmu, kau angkat tanganmu, kau angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, tangan kirimu letakkan di mana di tempat yang kau sakit. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyembuhkan. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan saat ini. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit yang mengangkat tangan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu, setiap saudara-saudara yang sakit sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Yang butuh pertolongan, yang butuh bisnis yang baru, pekerjaan, ada masalah dalam pekerjaannya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Bisnis-bisnis yang baru Kau curahkan pada setiap anak-anakmu yang punya masalah hubungan dengan saudara, orang tua, suami, istri, ayah, ibu, anak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hubungan yang rusak Kau akan pulihkan kembali. Akan ada damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah dalam setiap keluarga-keluarga.
tempat ini. Haleluya. Oh, rapata kaya ralama sandalalamu. Makasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertumbuh dari hari ke hari mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami percaya kami punya Bapa yang baik. Kami percaya kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kukasihi, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Semua kita berdoa. Segala pujian, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah yang telah memimpin, menuntun dan membawa kami masuk pada hari Minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Keti Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lydia. Kami berdoa untuk Bapak Gunawan. Kami berdoa untuk saudari kami Afung dan yang lain-lain. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, khususnya di Sumatera Selatan Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Setiap wabah penyakit yang menular, yang membuat keresahan bagi bangsa kami, di dalam nama Yesus Tuhan angkat dan Tuhan singkirkan dari tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, beserta segenap unsur pimpinan, baik berada di pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk melayani, bahkan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat. Kami juga berdoa untuk Gubernur Sumatera Selatan khususnya dan wali kota beserta segala unsur-unsur muspida, baik sampai ke RT. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan dan hikmat. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu sehingga Tuhan nama-Mu tetap dipuji. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah di mana kami berada, di mana orang-orang boleh memuji-muji nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang besar dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang jemaat yang kukasihi, pulanglah bersama berkat damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, cinta dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian